Apa yang terjadi? Sebenarnya ada dua kasus di situ, ada kekerasan terhadap anak juga dan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu kalau dalam undang-undang yang lalu sebelum ini kan dilihat adanya kalau tanpa persetujuan berarti itu delik, gitu kan, tindak pidana. Tapi ini mengatur lebih spesifik lagi penyiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat JSLG Official. Selamat bergabung kembali dengan acara Nalar Hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Nalar Hukum adalah salah satu program dari JSLG Official yang selain nalar hukum ada juga namanya Syarah Konstitusi. Syarah Konstitusi itu membedah pasal-pasal konstitusi yang kita selenggarakan tiap hari Jumat siang. Bisa live melalui Zoom dan juga bisa ditonton melalui JSLG Official. Ini bersama Prof. Jimli langsung. Sementara nalar hukum itu adalah salah satu program yang memang bentuknya podcast, kemudian tayang di YouTube, dan prinsipnya adalah bagaimana kita memahami norma-norma hukum, kemudian juga melihat case-case yang terjadi dalam persoalan hukum, dan kalau memungkinkan juga kita mencarikan solusi terhadap problem-problem hukum itu. Baik. Sahabat JSLG Official, kali ini kita akan mengkaji, membahas, dan juga mensosialisasikan undang-undang baru yang baru diketok oleh Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR Republik Indonesia sekitar bulan April, dan kemudian ini pembahasannya relatif cukup cepat, yaitu yang menurut Bu Puan ini adalah hadiah Hari Kartini. Baik. Karena konon katanya begitu, yaitu Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan untuk membahas undang-undang ini di hadapan saya sudah ada praktisi hukum dan sekaligus juga mitra hukum, mitra di bidang hukum bagi pemerintahan Kota Tangerang Selatan sejak era Bu Airin sampai sekarang masih berlanjut gitu ya. Selamat datang Mas Muhammad Rizky Firdaus, Sarjana Hukum. Siap. Selanjutnya nanti saya panggil dengan panggilan Bro Rizky. Bro Rizky. Siap. Bro Rizky, silakan menyapa teman-teman sahabat JSLG Official sambil memperkenalkan diri. Baik, sahabat JSLG ya Official, terima kasih atas kesempatan baik ini, Abang Musli ya. Dan mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa menjadi hal yang substansial, bisa juga sebagai kritikan, bisa juga sebagai solusi silang. Oke. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasannya, saya mengingatkan sahabat JSLG Official jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tayangan ini ke berbagai media sosial yang teman-teman semua miliki. Bro Rizky, ini tadi Bu Puan mengatakan ini hadiah Hari Kartini, karena ini memang undang-undang ini diinginkan oleh banyak pihak, kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan khususnya, yang kemudian menginginkan bahwa di negeri ini tidak ada tempat lagi bagi perilaku kekerasan seksual, kira-kira begitu ya. Dan kemudian Bu Puan sempat menangis, dia mengetuk palunya karena betapa pentingnya undang-undang ini bagi pemberdayaan perempuan khususnya dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sebelum lari jauh ke sana, ini ceritanya filosofinya bagaimana Bang Bro Rizky? Oke, ini pertanyaannya langsung daging nih di awal sahabat sekalian. Ini memang saya alami Bang dari 2016 semenjak join di
Nama dinasnya itu DPMP 3AKB tentang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Di situ kami pun ditempatkan untuk menangani kasus-kasus yang masuk di Kota Tangerang Selatan. Pergerakannya selalu meningkat. Terakhir di 2021, karena 2022 ini masih running, sahabat sekalian, penanganan yang kami lakukan itu 367 penanganan. Di wilayah Kota Tangsel ya? Selama 1 tahun. Kalau kita bicara hukum, saya sepakat dengan salah satu filsuf hukum yang menyatakan bahwa hukum dengan era itu selalu kejar-kejaran. Dan ini juga dibahas oleh Prof. Sacipto Raharjo tentang hukum progresif, di mana hukum dan peradaban ini selalu kejar-kejaran. Nah, dari 2016 sampai akhirnya di 2021, sekarang kami juga running di 2022, banyak menemukan kekosongan-kekosongan, Pak. Baik dari aspek pencegahan, baik dari aspek penanganan ya atau perlindungan, sampai kepada pemulihan. Maka ketika undang-undang ini menjadi perdebatan yang luar biasa, salah satu adalah mitra kantor kami juga, yaitu Komnas Perempuan. Kami sering diskusi internal dengan mereka. Logikanya kami sangat mendukung sekali ada undang-undang ini. Karena ada 4 pembaharuan, ada 9 delik yang ditafsirkan spesifik terkait dengan perlindungan. Nah, poin itulah akhirnya dari gejala sosial ini, karena kami juga yang menangani, kami melihat perlu dibentuk ini. Dan saya sepakat bahwa ini adalah hadiah, Bang. Oke, berarti praktek memang terjadi banyak kekerasan seksual di masyarakat, dan sementara hukum itu masih banyak kekosongan ya, sehingga diperlukan undang-undang TPKS ini. Saya juga melihat perdebatan yang cukup serius antara kekerasan seksual dan kemudian melawan zina. Nah, terminologi itu. Kemudian orang bilang bahwa kemudian ini ada sexual consent begitu ya. Nah, tolong jelaskan ini apa yang dimaksud sexual consent, dan kemudian bagaimana kalau teman-teman yang lain itu membandingkannya dengan terminologi zina. Baik, ini juga daging lagi ya, sahabat-sahabat, luar biasa nih. Kalau saya mau berangkat dari penafsiran harfiah dulu, Bang, tentang sexual consent, bahwa sexual consent berarti kan persetujuan seksual. Kalau kita kaitkan dua hal ini, saya ingin beranjak kepada fakta dan peristiwa berangkatnya dari mana nih, dan cara pandangnya seperti apa. Kalau kita bicara zina, salah satu fraksi di DPR yang kita tahu memang labeling partai Islam, wajar saja dia bilang itu zina. Tapi kalau kita bicara dari konteks hukum positif di Indonesia, ya kita menganut KUHP yang suka sama suka itu tidak dipidana. Jadi lebih kepada kontraktualnya nih, Bang. Itu dikatakan memang masuk dalam perzinahan atau tidak. Tapi notabene-nya kalau langsung kita simpulkan bahwa ini adalah persetujuan perzinahan, bagi saya tidak. Bro, terlalu sempit itu. Ya, bagaimana kita, Bro Rizky bisa menjelaskan kepada kita semua bahwa undang-undang ini bukan berarti menyetujui perilaku zina. Ini tolong jelaskan bagaimana cara ini. Oke, pertama, ini saya ada beberapa catatan dalam Undang-Undang 12 2022 tentang Undang-Undang TPKS. Ada 4 gagasan utama. Pertama, mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Nafasnya dia berangkat dari situ. Nafas yang kedua adalah menangani, melindungi, dan memulihkan. Ini yang seringkali ruang restoratif justice itu tertutup aksesnya untuk memulihkan dalam hal misalkan ada ganti rugi, tapi ganti rugi itu bisa dipertanggungjawabkan secara formal. Nah, dalam undang-undang ini diatur demikian. Lalu menindak pelaku. Menindak pelaku kalau kita kaitkan dengan salah satu regulasi yang ada di internal penegak hukum, yaitu Peraturan Kapolri 6 2019 tentang manajemen penyidikan, penyelidikan itu tidak ada batas waktu. Betul. Penyelidikan lidik nih nggak ada batas waktu, tapi dengan undang-undang ini semua diperjelas tafsirnya. Berarti hukum acaranya sangat limitatif di situ ya? Iya, saya lebih sepakat bahwa keberpihakan kepada korban-korban kekerasan seksual ini lebih condong ke sana, kayak gitu. Oke, tapi bukan berarti dengan undang-undang ini kemudian negara mengamini terjadinya zina ya? Oh, tidak, Bang. Tidak, tapi dia lebih
memberikan perlindungan pencegahan terhadap kekerasan seksual, dan kemudian pemulihan, Betul. kemudian tadi keberpihakan dalam konteks hukum acara tadi ya sampai ya Betul. terhadap korban, Betul. Baik, di samping dua hal terminologi besar tadi itu, saya agak turun ke yang lebih contoh-contoh kasus ya. Sebelumnya itu kualifikasi yang dinamakan kekerasan seksual itu kayak apa? Biar kita masyarakat awam ini mengetahui ini kategori, kalau kayak gini tindakan termasuk kualifikasinya kayak apa yang dimaksud. Kalau kita landasan yuridisnya kita mengacu pada Undang-Undang 12 2022 ini bahwa ada 9 kategori. Yang pertama pelecehan seksual, yang kedua pemaksaan perkawinan, yang ketiga pemaksaan kontrasepsi, yang keempat pemaksaan aborsi, yang kelima eksploitasi seksual, yang keenam penyiksaan seksual, yang ketujuh pemaksaan pelacuran, yang kedelapan perbudakan seksual, dan yang sembilan adalah perkosaan. Dan 9 ini, Bang Musli izin, kita pernah nanganin ini. Oke, Bro bisa mencontohkan satu persatu dari 9 kualifikasi tadi itu, kriteria ya. Itu contoh prakteknya kayak apa? Misalnya tadi kategori yang pertama tadi pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Oke, ini sering terjadi nih. Pelecehan seksual di 2019-2020 itu 2019 ya sebelum COVID itu naik eranya di yang kami tanganin di dalam kampus. Atau sivitas akademik. Makanya terbit Permendikbud terbaru tentang hal itu dan kami pun sepakat tentang hal itu perlu diatur teknis. Contoh, pelecehan seksual itu kalau kami sering menganalogikan Bang ke masyarakat, saya sering bilang kamu nggak perlu ragu untuk lapor. Karena kebanyakan literasi sekarang yang kita kan zaman nih teknologi canggih banget ya. Googling apa mereka bisa akses. Ada juga dan tidak salah ada artikel yang menjelaskan kalau pidana itu harus ada 2 saksi misalkan. Bro, kalau misalnya contohnya yang taksi online itu, taksi online. Taksi online itu kan ada yang kemudian baper-baperin cewek gitu kan. Nah, kayak gitu masuk kategori pelecehan nggak? Sebenarnya masuk. Dari Undang-Undang ITE 8 2011 pun bisa ditafsirkan masuk. Cuma yang sekarang masih harus diperbaiki adalah kan ini berkaitan dengan digital forensik. Kalau kekerasan itu kan visum et repertum. Ada pemeriksaan psikologi. Kalau misalnya itu berbau pelecehan yang tidak menyebabkan alat kelamin rusak. Nah, kalau misalkan by ITE dia ada digital forensik. Cuma yang disayangkan perangkat-perangkat penegak hukumnya yang belum sampai tingkat bawah itu memadai, Bang. Contoh sederhana, kami menangani kasus-kasus by ITE pelecehan seksual itu, kami pasti larinya ke Polda. Karena di tingkat Polres, apalagi Polsek, belum memadai untuk melakukan digital forensik. Apa contoh kasus yang konkret ya? Yang konkret yang kategorinya pelecehan seksual itu yang sampai bawa ke Polda. Bentuk perilakunya? Contoh perilakunya adalah kami menerima kasus bimbingan skripsi. Dosen sama mahasiswa berarti ini? Bimbingan skripsi, menarik pintu nih. masuknya lewat sana, diajaklah ke ruangan yang ternyata berdua saja. Di situ kalau kita by bukti, Bang, kan bukti chatnya sudah ada. Tapi eksekusi di lapangan itu kan nihil. Anak ini kan nggak merekam mahasiswa ini. Ya nggak, karena dia tidak terfikir bahwa dia masuk ke ruangan itu untuk dilecehkan. Ya dong. Dan itu menjadi logik. Maka ketika ada laporan, perdebatan kami pada saat gelar perkara adalah kami mau melihat adanya unsur rayuan, Pak. Akhirnya kita serahkan handphonenya, ternyata di Polres belum memadai. Akhirnya dirujuk ke Polda Metro untuk melakukan digital forensik, untuk dilihat percakapan-percakapan selama ini masuk atau tidak unsurnya. Karena pada saat dieksekusi kan tidak ada siapapun dan tidak ada rekaman, tidak ada yang lain-lain. Saya kebetulan pernah jadi dosen, Bro. Ya kan? Ini nggak bermaksud ya, Pak? Iya. Bermaksud juga nggak apa-apa sih. Sahabat CSLG Official, dan ini banyak terjadi di dunia kampus mungkin ya. Karena begini, kalau pengalaman saya sebagai dosen, kemudian kita keluarkan hasil ujian, nilainya A, B, C, D, kemudian ada nilai yang D, C misalnya begitu. Kemudian dia mahasiswa minta remedi.
ya kan? Ketika minta remedi itu panggil ke ruangannya. Iya. Dan disitulah mungkin bisa sangat mungkin terjadi Sangat begituan mungkin. ya. Sangat. Tetapi sebaliknya bro, jangan dikira juga mungkin mahasiswa juga merayu dosennya untuk memberikan nilai. Betul Pak. Nah ini perlindungan saya bagaimana kalau di... Sebenarnya kalau dari Permendikbud itu tentang kekerasan seksual di lingkungan sivitas akademik, kadang isu yang lahir atau muncul di masyarakat itu kacamatanya hanya untuk mahasiswa saja. Padahal kalau kita baca secara komprehensif, itu juga untuk dosen, itu juga untuk sivitas akademiknya apabila dia menjadi korban. Jadi tidak dikatakan dalam Permendikbud itu ini aturan hanya untuk mahasiswa, tidak. Kan dia bilangnya sivitas akademik bisa mahasiswa, bisa dosen dan lain-lain. Iya. Jadi baik. Tapi itu pasti perempuan dong yang menjadi korban. Mayoritas. Kira-kira begitu. Tapi cowok juga bisa menjadi korban. Bisa. Cuma yang disayangkan belum ada lembaga perlindungan laki-laki nih Bang. Oh iya. Oke, kategori kedua contoh ininya perilakunya. Kategori kedua itu biasanya yang masuk ya unsurnya adalah tipu muslihat nih Bang. Tipu muslihat misalkan dengan serangkaian uang dia berikan kayak gitu, yang sering kita dampingi ya, misalkan anak dengan bapak tiri, itu juga terjadi di 2 tahun belakang dan cukup tinggi di Tangerang Selatan tentang hal itu berbagai macam cara, salah satunya dengan tipu muslihat. Contoh, kami di 2021 kemarin ada perempuan. Sebenarnya kalau kita bilang dia dewasa, dia sudah dewasa. Karena sudah di atas 18 tahun. Tapi kalau cakap perdata ya belum, kan 21 tahun. Tapi Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan 18 tahun. Nah kategori pas masuk dalam kasus kami adalah dewasa. Ternyata dia menjadi korban pemerkosaan dari bapak tirinya. Tapi pemerkosaan kan nanti di bawah ada. Nah yang tipu muslihat tadi itu, dia yang ngasih duit. Jadi dia dalilnya kepada ibunya kan, anak ini bukan anak andung, anak tiri, ya kan? Dalilnya kepada ibunya adalah mau mengantarkan anak ini ke kampus, les. Itu salah satu tipu muslihat. Baik banget lah ya ini. Maka ya sebagai ibu, mungkin memang dia tulus ya, sudah menganggap anak sendiri, diizinkan. Bapak tiri sama anak tirinya ya. Dan itu 10 kali dengan senjata tajam. 3 kali dilakukan di hotel. Dengan senjata tajam? Dengan ancaman juga berarti dong ya. Kalau itu mah sudah banyak hal, bukan hanya tipu muslihat aja itu. Iya, dan kemarin putusan baru Bang. Putusannya? 2 bulan ya. Itu 12 tahun. Penjaranya. Walaupun kita juga... Tapi itu sudah pakai Undang-Undang 12 ini? Belum. Dia masih pakai yang pidana ya? Yes. Kalau sudah ada undang-undang ini mungkin lebih dalam lagi. Kemudian nanti ada restitusi gitu, bisa jadi begitu ya. Betul. Tapi sebelum ke situ, contoh secara highlight mungkin contoh-contohnya dari kualifikasi tindak pidana kekerasan tadi. Tadi kan sudah pelecehan, kemudian tipu muslihat, selanjutnya eksploitasi seksual. Ini jujur Bang, ini tidak terselesaikan dengan baik yang kami tangani, karena memang kita berhadapan dengan stakeholders. Dan ini fakta, tapi saya nggak bisa sebut inisial ya dan lain-lain ya. Coba nggak perlu nyebut inisial. Kata stakeholder itu apa sesungguhnya ini? Bahasanya kan umum banget stakeholder. Oknum yang kita bukan jadikan ya, kita tentukan dalam gelar perkara ketiga itu adalah aktor intelektual di salah satu institusi penegak hukum. Kayak gitu. Jadi kasusnya gini Bang, Abang ingat mungkin 2-3 tahun lalu itu rame tentang penjualan organ tubuh. Iya. Jadi anak ini kena 2. Bukan anak ya, dia perempuan. Sudah di atas 18 tahun, kena 2 hal. Salah satu alat tubuhnya hilang, dan dia pun menjadi korban diperjualbelikan. Kayak gitu. Jadi ternyata sindikatnya itu gini Bang. Ini yang akhirnya kami luar biasa, aktor intelektual ini menyeting itu ya, masuk dalam eksploitasi seksual, dan dia
kirim orang untuk datang ke kampus-kampus. Dia lihat orang ini kategori mahasiswi gitu ya, karena perempuan itu yang mungkin kurang dengan aspek sosial gitu ya, tidak punya teman banyak. Dia akan berlagak sebagai mahasiswi, didekati, ditemani, dijadikan sahabat, dieksekusi. Tempat yang menjadi perantaranya adalah apartemen. Gitu. Kalau ini parah lah ya, kalau ekspektasi mungkin besar dan yang dihadapi bukan hanya perorangan, mungkin dia sudah jaringan ya. Yes. Sudah. Nah, lanjut keempat. Keempat ada pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi. Yes. Jadi sudah berhubungan, kemudian hamil, terus tidak mengakui kelakuannya, kemudian diminta aborsi. Kalau dalam regulasi yang sebelum 12/2002, ketika ditemukan adanya persetujuan ya sudah, kita aborsi kan jadi dua-duanya dipidana. Iya dong. Si pihak perempuannya iya, si laki-lakinya iya. Tapi dengan ada pemaksaan, kata pemaksaan ini kan dilihat lebih dalam, Pak. Oke. Ini sejatinya sampai anak ini, si janin ini diaborsi, siapa sih pencetusnya gitu loh. Pencetus kayak lagu aja ini. Terus yang maksa-maksa nih siapa? Oke. Kayak gitu. Jadi lebih berpihak melihat objektivitas. Ide untuk aborsi itu dari mana gitu ya? Iya, kayak keinginan gitu, untuk aborsi. Betul. Lebih dominan dari laki-laki atau perempuannya gitu ya. Betul. Oke, itu pemaksaan aborsi, logikanya bahwa ya tadi ya, yang laki-laki kemudian tidak mau mengakui, kemudian minta diaborsi, dipaksa gitu kayak. Betul. Ya. Lanjut ke pemaksaan penyiksaan seksual. Ini terjadi awal-awal 2017. Saya ingat betul, Bang, kejadiannya nggak jauh dari BSD di Tangerang Selatan. Saya kaget. Ya mungkin karena waktu itu saya terlalu melihat formil orang dari luar ya. Datang hijaban rapi ya. Saya pikir saya ngeliat dari ruang kerja tuh, ini ada apa nih di depan? Kalau dari segi agamis kan kayaknya sudah terbungkus dia. Kan kalau orang biasanya agamis itu kan ya etik dan adab itu dia lebih teratur kan. Akhirnya salah. Ternyata pas masuk dari ngisi form pengaduan atau pelaporan di kantor, akhirnya masuk untuk kami lakukan konsultasi hukum, dia menyampaikan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suaminya. Apa yang terjadi? Sebenarnya ada dua kasus di situ, ada kekerasan terhadap anak juga dan penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual itu kalau dalam undang-undang yang lalu sebelum ini kan dilihat adanya kalau tanpa persetujuan berarti itu delik, gitu kan, tindak pidana. Tapi ini mengatur lebih spesifik lagi penyiksaan. Karena kalau yang sebelumnya mayoritas yang namanya pasangan suami istri, apalagi ini kita bahas gendernya adalah perempuan rata-rata, dan dia tidak dalam status ini berkaitan ya, tidak bekerja, dia pasti didominasi. Ternyata kasus yang datang itu si laki-laki ini pemuka agama dia, padahal dia punya penyimpangan seksual yang endingnya mengarah ke penyiksaan. Dengan cara apa? Dia hanya bisa melakukan hubungan seksual itu di luar kamar. Jadi misalkan di ruang tamu, di dapur, di halaman belakang. Dan tidak melalui alat reproduksi, lewat belakang. Kayak gitu. Disampaikan hal demikian, ya kami luar biasa mendengar kasus itu. Padahal kalau kita lihat physically kan, dekat dengan agama dua-duanya kayak gitu. Oke, luar biasa itu. Masih berapa tadi? Sampai baru 5. Baru 5. Ya. Perbudakan seksual kita ketemu itu saya agak lupa, Bang. Di 2018 kalau tidak salah itu nenek menjadi mucikari cucunya. Oke. Kayak gitu. Ya kalau itu umum lah ya, banyak ya. Banyak. Oke, lanjut. Terus perkosaan juga banyak, eksploitasi seksual juga banyak, pemaksaan kontrasepsi juga banyak. Tadi sih Bang yang vital tuh 5 tadi sih. Baik Bro, kalau yang misalnya tadi masuk tipu muslihat nggak? Kita punya anak buah, kemudian atau asisten gitu kan? Itu yang ramai viral itu kan ada kantor lawyer atau bahkan pengacara terkenal kemudian punya asisten begitu banyak ya kan?
Dan menarik asistennya itu kan. Kebetulan hari ini kemudian Setuju saya, menariknya tuh setuju. Iya kan? Salah satu asistennya kemudian agak ada masalah gitu. Itu Iya. bisa nggak kategori itu kemudian ke sini? Sebenarnya kita harus benar-benar melihat kronologis dengan baik, Bang ya. Kalau dari berita yang beredar, kalau saya membacanya, Wong kenapa baru lapor sebelumnya pernah mengirimkan foto-foto yang yang seperti itulah ya, yang tidak wajar. Berarti kan ketika dia kirim foto yang tidak wajar ke seorang pengacara ini, mereka sudah ada kontraktual di situ. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi nih Bang, lihat konteksnya dulu. Iya, artinya faktanya kan. Kalau itu kasus kan didekati dengan fakta. Tetapi kalau konteksnya kemudian seorang bos kemudian punya anak buah dan memanfaatkan jabatannya untuk melakukan itu bisa masuk ke situ. Peluangnya bisa masuk. Kira-kira begitu. Baik, sahabat JSRG Official, dari 9 kategori tadi, silakan teman-teman sahabat JSRG Official, ini yang paling banyak terjadi di masyarakat yang mana? Yes. Dan teman-teman tentu juga kita bisa berharap teman-teman juga bisa membantu bagaimana mengurangi terjadinya kekerasan seksual ini di kalangan masyarakat. Betul. Bro, undang-undang ini baru. Tentu kalau kita mengukur dampak dari undang-undang ini masih bisa ya, masih terlalu dini ya. Setahun juga belum kan, baru 1 bulan. Tentu nggak relevan kalau saya menanyakan apakah kejadian-kejadian kekerasan seksual sebelum dan sesudah ini sudah ada penurunan, mungkin belum bisa dijelaskan ya, atau sudah? Oh, terkait dengan penerapan. Kalau penerapan kami semenjak di undang-undang ini diterbitkan, khususnya penanganan di Tangerang Selatan dan Komnas ya, di 2 wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, kita sudah debatable soal ini ke aparat penegak hukum. Baik. Dan alhamdulillahnya kami menemukan atau berhadapan dengan aparat penegak hukum yang open minded. Kayak gitu. Kami memang ya karena notabene-nya kita sama-sama penegak hukum gitu Bang ya. Akhirnya kita sering diskusi teknis lah. Pada saat mendampingi di SPKT, mereka juga tidak segan ini Bang, fokusnya sekarang ke undang-undang yang mana kayak gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya penerapan secara moralnya sudah kami coba, cuma formil peraturan pelaksananya kan masih belum ada nih dari undang-undang ini. Oke, kalau dari aparat penegak hukum, ini mulai mungkin dari pelaksana dulu, eksekutif, bagaimana mensosialisasikan, kemudian aparat penegak hukumnya kalau memang terjadi di masyarakat, apakah pemahamannya, kemudian keperpihakannya juga sama dengan yang ini kan undang-undang yang sangat berpihak pada korban kan. Yes. Nah, selama ini kita dengar kan kemudian aparat penegak hukum itu tidak begitu aware atau memiliki kesadaran yang sama dengan keberpihakan terhadap korban ini. Ini menurut Bro Rizky ini mulai sosialisasinya seperti apa? Kemudian kesadaran aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus ini seperti apa? Wah, ini daging banget. Pertanyaannya dari Bang Musu daging-daging semua ya. Emang kita ngasihnya daging semua pokoknya. Kalau kami Bang menerapkan pertama yang kami jadikan mungkin ini adalah modul adalah penerapan bantuan hukum struktural yang itu dicetuskan sama almarhum Prof. Adnan Buyung Nasution melalui YLBHI, di mana sebaik-baiknya kita selaku advokat gitu ya atau pendamping itu adalah ketika korban bisa teredukasi dengan baik. Nah, yang kedua adalah kami juga sering mensosialisasikan terkait dengan hak-hak korban. Contoh, masuknya kami di 2016 itu pertanyaan 1 dari Pemkot Tangsel itu bagaimana agar masyarakat ini terpuaskan atau wujud keadilannya tercapai. Ya kita bilang hak-haknya harus disampaikan dulu. Terkait nanti ada penegak hukum yang belum paham ya itu menjadi seni tersendiri waktu yang akan menjawab soal itu. Tapi kalau korbannya sudah paham, mereka akan ikutin. Akhirnya kita edukasi soal kalau dia sebagai korban perempuan misalkan korban kita lapor di SPKT terbit laporan polisi, kita sampaikan bahwa Anda punya hak untuk meminta SP2HP, perkembangan hasil penyelidikan atau penyidikan secara tertulis dan berjenjang. Terus Anda juga bisa dilibatkan gelar perkara
tahap 1 sampai tahap 3 sebelum P21 tahap 1 atau tahap 2 yang dilakukan sama pihak aparat penegak hukum. Oke, Jadi Bro. caranya seperti itu. Mungkin nanti hak-hak korban di akhir kita tanyakan. Siap. Kemudian kesiapan aparat penegak hukum tadi menurut pandangan Bro Rizky? Mungkin 50-50 Bang ya. 50-50 ya? 50-50. Bisa call a friend nanti. Kenapa? Karena ya regulasi dihadirkan untuk membuat aturan teknis aja pakai waktu, ya kan? Itu baru membuatnya, Betul. belum menyampaikannya. Iya. Jadi ada 2 jenjang yang 2 itu butuh waktu, kayak gitu. Maka kita orang ini yang sudah tahu tentang regulasi terbaru, ya dari orang-orang terdekat dulu, dari ruangan lingkup pekerjaan kita yang harus mau kita sosialisasikan sih Bang. Baik, memang tidak mudah membangun kesadaran hukum baik masyarakat maupun aparat penegak hukum. Betul ya kan? Bang. Dan saya memang cukup banyak mendengar ya teman-teman yang di NGO pemberdayaan perempuan, ada LBH API, Kaliana Mitra, dan teman-teman yang lain yang sering mengadvokasi perempuan kekerasan seksual ini biasanya kan mereka mengeluhkan ini ketika kemudian ada proses penyelidikan, penyidikan, kemudian sampai di pengadilan sekalipun. Betul. Ya kan, mindset aparat penegak hukum itu belum begitu familiar dengan kejadian-kejadian yang real terjadi di masyarakat. Tapi undang-undang ini kan cukup memberikan perlindungan dan juga keberpihakan terhadap korban. Kan? Ini hak-hak korban apa saja yang kemudian ini bisa menjadi penguat bagi korban, kemudian dia bisa memberdayakan dirinya. Nanti kalau kita setelah sosialisasi, mungkin teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, menyampaikan kepada teman-teman. Silakan Bro. Oke, jadi di undang-undang ini kalau kita lihat dari segi pembentukannya, mengacu kepada Undang-Undang 12 2011 lampiran ketiga tentang pembentukan regulasi ya di tingkat undang-undang, di pasal 1 ketentuan umum itu sudah dijelaskan tuh, saya lupa di poin keberapa atau di angka berapa tentang adanya LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan itu udah menjadi semacam ketentuan umum yang ingin mau disampaikan sama negara nih ke masyarakat. Ada LPSK. Dan berikutnya juga diartikan adanya pendamping. Pendamping itu di tingkat kabupaten kota sekarang sudah lengkap Bang. Bagi perempuan atau korban kekerasan seksual ya, entah misalkan anak gitu ya atau perempuan, itu sudah ada UPTD P2 TP2A-nya. Jadi negara menghadirkan lembaga-lembaga terkait perlindungan ini. Lalu undang-undang ini juga yang yang menurut saya membawa nafas segar ya, keberpihakan kepada korban kekerasan seksual. Tadi ada aspek pencegahan, ada aspek penanganan, sampai kepada pemulihan. Nah, pemulihan ini yang kita lihat di kabupaten dan kota itu ada namanya psikolog pendamping. Jadi korban, kita juga nggak bisa lari Bang, bahwa ketika korban melangkah step by step mewujudkan keadilan sampai ke jenjang pengadilan, karena dia bukan orang hukum, dia pasti kena mental lagi kalau bahasa anak sekarang. Dia dipanggil kepolisian kena mental, dipanggil kejaksaan kena mental, sampai diperiksa dan diputus oleh pengadilan kena mental. Nah, melalui undang-undang ini disampaikan ada pendamping sampai tingkat pemulihannya, itu psikolog yang disediakan sama pemerintah daerah terkait. Dan itu free of charge. PPA di kabupaten kota itu punya tanggung jawab untuk mendampingi korban-korban kekerasan seksual itu? Sampai pemulihan. Pendampingan itu tidak hanya pendampingan hukum ya? Ada tapi ada psikiater. Ada 3, pendampingan hukum, pendampingan psikolog, dan kesehatan. Jadi kalau untuk visum et repertum misalkan, karena ada luka di alat vital gitu ya, itu visumnya dan lain-lainnya itu gratis. Ya, tadi sampai ke hak-hak korban, sampai ke restitusi, kayak tadi apa selain mungkin bisa dijelaskan restitusi kalau misalnya terjadi sampai ke kemudian ke pengadilan, nanti di putusan hakim itu dia menyebutkan angka untuk membayar kepada korban gitu. Betul. Dan ini pembuktiannya harus ilmiah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi agak sensitif sebenarnya kalau kita bicara ganti rugi uang ya. Ini sensitif, tapi tafsirnya adalah dengan lampiran-lampiran yang ilmiah. Contoh,
Kalau kita bicara tipiring itu kan batas dalam undang-undang tuh UMR setempat ya, atau UMR setempat. Tapi kalau ternyata di atas itu, ya itu harus melampirkan. Misalkan, kekerasan ini terjadi mengakibatkan saya harus pemulihan secara kesehatan 30 juta misalkan. 30 juta ini harus ini cara hitungnya gimana, Bro? Ini agak rumit ini. Saya bayangkan misalnya mencium dengan paksa. Hargai 100.000. Kalau kemudian melakukan dengan cara tadi itu yang tidak wajar ya kan, penyimpangan tadi. Ini 1 juta atau gimana ngitungnya ya? Kemudian apalagi ya? Misalnya kemudian tadi yang bapak tiri sama anak tiri. Ngitungnya itu bagaimana? Bahkan dia kan ngasih duit terus tuh. Nah, kalau soal ngitungnya gimana? Itu dilihat dari deliknya dulu, Bang. Kalau deliknya berbau alat vital bertemu alat vital mengakibatkan luka, maka itu harus benar-benar ada diagnosa medis. Tapi kalau misalkan pelecehan yang tidak bertemu dua alat vital yang itu hanya mengganggu psikisnya saja, maka si ahli ini harus bisa, anak ini atau perempuan ini atau korban ini gitu ya, ini harus mengikuti berapa jenjang terapan konseling pemulihan. Misalnya sampai 15 kali. Nah, tinggal dihitung 1 kali pertemuannya berapa. Gitu. Kayak tambang ya. Kalau ganti rugi tambang itu kan juga dihitung dengan biaya pemulihannya kira-kira seberapa. Ini juga begitu ya. Betul. Jadi ahli psikolog nanti akan menghitung sampai biaya pemulihan. Mungkin itu dari psikologisnya ya. Mungkin fisiknya juga dihitung dan seterusnya. Jadi gitu sahabat Jessica Official. Jadi bukan nembak, Bang ya? Bukan pengacara yang menghitung ya kan, tapi ahli-ahli yang memang kompeten untuk bagaimana agar prinsipnya adalah korban bisa pulih kembali. Ini kemudian membutuhkan apa saja terapinya dan seterusnya. Itulah yang kemudian mungkin bisa menjadi ganti rugi dalam konteks ini restitusi tadi ya. Dan itu dinyatakan dalam putusan ya. Dinyatakan. Bro, ini menarik nanti kalau sudah 1 tahun ada dalam putusan hakim itu yang menuliskan amar putusannya menyatakan bisa kita kaji, Bang ya. Restitusi ini. Ini nanti ngitungannya kayak apa gitu. Itu keren tuh. Ya kan? Karena ya namanya masyarakat ini kan kalau bahasa-bahasa undang-undang itu kan di langit semua. Kita kan nggak ngerti caranya bagaimana teknisnya kan begitu. Baik Bro Rizky, ini undang-undang baru 1 bulan dan harapan kita cukup besar untuk membangun masyarakat tanpa kekerasan seksual. Gitu ya. Sebelum kita akhiri Bung Rizky, harapan Bung Rizky dengan undang-undang ini? Sebenarnya sama, Bang, seperti yang saya pernah sampaikan ke beberapa aparat penegak hukum semenjak COVID ini masuk ya ke Indonesia. Sebenarnya kalau kita mau menciptakan keadilan yang membawa kebahagiaan seperti teorinya Jeremy Bentham, menurut saya transparansi yang harus diutamakan. Apalagi pendekatannya sekarang tuh disrupsi era teknologi kan. Perkembangan begitu pesat. Contoh yang paling sederhana, kalau saya ingin bertanya dan boleh mengkritik gitu ya. Kenapa ada perbedaan sistem informasi penelusuran perkara di beberapa aparat penegak hukum? Contoh, pengadilan dengan kepolisian dan kejaksaan itu saja sudah berbeda. Kenapa tidak terbuka saja? Oh, kasus ini nomornya sekian, linknya ini, tahapannya sudah sampai sini. Kan bukan hal yang susah sekarang. Jadi yang di mana, Bro? Apa? Di kepolisian atau kejaksaan atau di pengadilan? Kalau di pengadilan udah bagus. Di pengadilan bagus ya? Kalau menurut saya di pengadilan udah bagus. Selamat Pak Hakim. Bagus katanya. Tapi di aparat lain masih belum bagus menurut saya. Baik. Kayak gitu. Jadi transparansi keluarga mau melihat itu ya harus dengan surat. Padahal kalau by link kan enak. Kasusnya tertutup ya kasih saja pembatasan akses. Nengok di tahanan aja sih rumit ya. Kayak gitu. Dia tinggal lihat di link itu, diklik, oh sudah sampai sini kasusnya. Itu sih Bang yang menurut saya masih jadi PR. Oke. Tadi ada titipan pertanyaan. Baik. Ini undang-undang kan langsung melindungi korban kekerasan seksual.
Tetapi hari ini kalau kita lihat fenomena ini kan banyak juga yang memancing-mancing terjadinya kekerasan seksual. Ya. Nah itu ada nggak kaitannya dengan undang-undang ini misalnya, ya kan? Kalau kita misalnya lihatlah di YouTube atau Google gitu ya kan, ada yang datang bangga banget ada tamu dari Jepang ya kan, kemudian dia mau berhubungan dengan ini kan perilaku yang nggak etis menurut saya ya. Tapi saya tanyakan deh. Artinya banyak tayangan-tayangan di medsos di dunia digital hari ini, dan menurut salah satu yang menghitung algoritma memang kalau mau terkenal di YouTube, kemudian subscribe-nya banyak, kemudian followernya banyak, ya jualannya begituan-begituan, kira-kira begitu kan? Dan begitu marak di dunia medsos ini sekarang. Sangat. Begitu. Sangat. Nah ini bagaimana? Kok kayaknya bebas-bebas saja mereka ya kan? Bahkan ada yang kemudian jualannya pakai member ya kan? Enggak, cuman pamer apa? Saya nggak tahu itu tuh. Ya kan gitu-gitu pakai member. Nah ini ada nggak undang-undang ini sampai kemudian dalam konteks pencegahan itu, kalau mencegah terjadinya kekerasan seksual, mestinya juga mencegah atau menghilangkan perilaku-perilaku yang memancing kekerasan seksual itu. Iya. Gimana bro? Kalau domain pencegahannya masuk. Okay. Tapi teknis untuk mengatur misalnya platform, salah satu misalkan gitu ya, platform yang apa namanya, kalau saya boleh kasih gambar, dia warna biru, gambarnya ayam. Saya nggak bisa bilang ya. Itu nggak ada batasan, Bang. Bilang juga apa-apa bro lah. Itu nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Kita bisa akses 18 tahun ke atas dengan mudah di sana. Artinya kalau saya, ini butuh kayak semacam surat keputusan bersama, Bang. Kayak misalkan tentang restoratif justice kan, Mahkamah Agung dengan beberapa pihak kita berkumpul bareng ya, menyatakan bersama. Nah ini juga sama. Masing-masing platform ini kayak Kominfo ini harus tegas. Bukan hanya situs domain by.com gitu ya. Binomo aja ya. Binomo gimana Binomo? Kalau Binomo lain hal lah ya. Oh, iya. Tapi kalau misalkan kayak berbau seksual ini kan ada bahkan platform sosial media yang bebas. Nah itu menurut saya ketika masuk ke Indonesia yang jadi pertanyaannya ini harus ditindak kayak gitu. Bahkan kalau saya Bang boleh mengusulkan itu, bahkan harus ada kayak pembatasan sepihak dari negara. Contoh, anak-anak WFH pegang handphone, ya kan? Negara ini harus bisa baca, oh handphone ini dengan SIM card ini dipegang anak. Harusnya konten 18 tahun ke atas nggak boleh masuk. Keren ini. Ya. Dan menurut saya itu bisa diterapkan, karena salah satu platform yang menerapkan itu adalah, yang membuka ruang untuk itu adalah YouTube. YouTube itu kita sebagai orang tua bisa mengatur tuh. Oh HP gadget dipegang anak kita, anak perempuan misalnya, itu bisa diatur konten 18 tahun ke atas nggak boleh. Jadi itu sih Bang, persoalannya tuh sangat teknis banget dan butuh duduk bareng dengan semua pihak. LSF di situ berperan nggak kalau video-video pendek itu atau video-video yang kayak gitulah? Itu lembaga sensor film bisa sebenarnya bisa masuk. Bisa masuk Bang. Karena contoh yang tadi saya bilang warna biru, logonya ayam gitu ya. Wah itu vulgar banget Bang. Vulgar. Kita pakai keyword di pencarian, gitu ya, berbau seksual atau asusila itu langsung muncul. Dia nggak isu itu akunnya usianya kan, kita buat akun kan ada usia kan? Usia misalnya di bawah 18 tahun atau 18 tahun itu bisa. Ini kayaknya pengalaman banget kayaknya. Ya bro ya. Karena kasus. Iya. Tadi dalam konteks pencegahan seharusnya bisa masuk ke situ, tetapi perlu peran-peran lembaga-lembaga yang berwenang. Ini mungkin ada Kominfo, ada Bapepti mungkin gitu ya, kemudian ada LSF, mungkin juga perlu duduk bareng bagaimana melihat situasi fenomena sosial hari ini di masyarakat. Dan ini mungkin tidak hanya dalam konteks pencegahan, dalam konteks undang-undang ini, mungkin perlu regulasi khusus ya tentang teknologi digital ini yang menurut saya kan memang kita masih lemah di situ. Bro Rizky, ini luar biasa perbincangan kita, meskipun ini sekilas ya, tadi kita
tentunya saya masih mau menanyakan tentang hukum acara khususnya. Oke. Konon katanya kan ini Next season mungkin. oh iya kan? Next season. Next season mungkin. Baik. Next season katanya. Jadi hukum ini kan hukum acara khusus ya, sekilas ya boleh. Sekilas boleh. Ini Boleh kan lah, boleh. Lex spesialis ya. Yes. Iya, coba sedikit aja. Dari undang-undang ini. Ya kalau hukum acaranya. Kalau kami ngelihatnya gini. Contoh, ada regulasi ketentuan di internal hakim di Indonesia, surat edaran tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Oke, Itu kan mengatur teknis. Hakim tidak boleh ngomong ini, hakim tidak boleh bias gender gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah ada sebelum ada undang-undang ini, Bang. Cuma undang-undang ini ingin memperkuat konteksnya. Dari 99 temuan menjadi spesifik delik itu, dia akan mengatur lebih luas lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk hukum acara itu sudah ada. Apa namanya? Tadi perempuan berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum kayak gitu. Tapi itu kan sudah ada edaran Mahkamah Agung yang tadi misalnya proses penyidikannya punya didampingin bla bla bla, kemudian di penyidikannya korban yang tidak sama dengan hukum acara pada umumnya kan ada ya. Atau mungkin nanti kita bahas next season untuk fokus pada hukum acara dalam konteks kekerasan seksual. Kekerasan itu memang itu jadi diskusi panjang sih, Bang. Karena ini mulai dari korban melapor saja susahnya minta ampun karena kendala psikologis dan seterusnya. Dan penyedia bantuan hukum pun kan itu akhirnya jadi subjek yang harus kita diskusikan. Apakah ketika kita kaitkan dengan konstitusi, apakah negara ini sudah benar-benar memikirkan ketika dia ingin melaporkan, dia mendapatkan pendampingan yang tepat atau fasilitas dari negara. Baik, saya kira ada pesan khusus kepada teman sahabat JSLG Official. Pesan khusus saya buat sahabat-sahabat semua adalah kekerasan seksual ini fenomena yang akan terus berkembang, ya. Dan memang di Indonesia kalau ada yang bilang bahwa ini adalah sexual consent gitu ya, persetujuan perzinahan, menurut saya jangan sampai undang-undang ini diartikan sesederhana itu. Karena kalau kita lihat dari konsideransinya saja, dari bagaimana seperti apa asal muasal undang-undang ini dibuat sampai kepada landasan sosiologis dan yuridisnya itu juga jelas dari fenomena yang terjadi. Dan ada tadi aspek pencegahan, perlindungan, sampai pemulihan. Jadi, mari kita sama-sama untuk membaca regulasi ini secara komprehensif. Kayak gitu sih, Bang, poinnya. Baik, terima kasih Bro Rizky. Sahabat JSLG Official, ada beberapa highlight dari saya. Yang pertama, Undang-Undang TPKS ini adalah undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Artinya, intinya adalah bagaimana kemudian membasmi terjadinya perilaku tindak pidana kekerasan seksual ini. Bukan berarti mengamini terjadinya perzinahan di masyarakat. Mengenai persoalan perzinaan ini ada norma-norma lain yang mungkin mengatur, mungkin nanti di hukum KUHP, kemudian mungkin di norma-norma agama dan seterusnya yang itu sudah ada di kita semua. Artinya saya tekankan bahwa undang-undang ini bukan berarti mengamini terjadi tindakan-tindakan yang di luar norma-norma agama tadi. Yang kedua, sahabat JSLG Official, undang-undang ini punya keberpihakan yang luar biasa kepada korban kekerasan seksual. Oleh karenanya jangan takut bagi korban kekerasan seksual untuk menyampaikan laporan, mengadu dan seterusnya kepada lembaga-lembaga yang sesungguhnya di tingkat kabupaten kota juga sudah cukup ada ya di masing-masing Pemda, dan mungkin juga di kantor-kantor hukum. Jangan takut untuk melapor. Kemudian yang ketiga, bahwa undang-undang ini punya aturan khusus mengenai hukum acaranya. Yang ini nanti next session akan kita bahas lebih detail. Intinya bahwa undang-undang ini diharapkan mampu kemudian mengurangi bahkan menghilangkan
terjadinya tindak kekerasan seksual di lingkungan masyarakat kita yang hari-hari ini semakin meningkat. Betul. Terima kasih sahabat CSLG Official. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ke semua jaringan. Dan terima kasih Bro Rizky. Sama-sama, Bang. Nanti suatu saat nanti kita akan ketemu lagi Siap. untuk membahas yang lebih detail mengenai hukum acara. Jangan bilang melek hukum sebelum mengikuti nalar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Thank you banget, Bang.